Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 31 Maret 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 26 ayat 14 sampai dengan 25. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihi segala kesesakan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepada aku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang duduk makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. John F. Kennedy pernah berkata, "If not us, who? Is not now, when?" Jika bukan kita, lalu siapa? Jika tidak sekarang, lalu kapan? Sebuah quotes istimewa untuk mengajak kita melakukan perubahan. Satu lagi quotes yang indah yang pernah disampaikan oleh Kennedy berbunyi demikian, "Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country." Jangan bertanya apa yang negara berikan untukmu, tetapi bertanyalah apa yang telah engkau berikan untuk negara. Namun, bagi orang yang egois, quotes ini tidak berlaku. Sebab mereka selalu berpikir dan bertanya, apa yang bisa aku dapatkan? Apa yang kamu berikan bagiku? Inilah sikap egois yang senantiasa menuntut segala sesuatu. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang pengkhianatan Yudas Iskariot yang menjual gurunya sendiri kepada imam-imam kepala. Yudas dibayar dengan 30 keping perak untuk menyerahkan Yesus.
Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Inilah gambaran orang yang egois plus ditambah materialistis yang senantiasa menuntut sesuatu bagi dirinya sendiri, mengorbankan orang lain demi keuntungan dirinya, dan bahkan menyerahkan orang yang dikasihi demi uang. Ada yang pernah bertanya kepada saya, Romo, apakah Yudas bukannya alat yang digunakan Allah untuk karya keselamatan? Tanpa Yudas, tentu karya keselamatan Allah belum tentu digenapi, Romo. Saya kira pertanyaan yang digunakan adalah salah. Kenapa saya mengatakan pertanyaan itu salah atau keliru? Karena Yudas bukanlah tokoh utama dalam karya keselamatan. Tokoh utama dalam karya keselamatan adalah Allah sendiri. Yudas tidak pernah ditakdirkan untuk lahir sebagai pribadi, sebagai seorang pengkhianat. Namun ia sendiri yang memutuskan untuk menjadi pribadi yang demikian. Hidup ini adalah sebuah pilihan untuk ikut Tuhan atau pergi berlari meninggalkan Dia, untuk lebih dekat kepadanya atau kita menjauh daripadanya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Allah lah yang menggenapi rencana keselamatannya melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Janganlah kita menjadi pribadi-pribadi yang egois dan materialistis, yang tega menjual Yesus demi ego kita, demi kesenangan-kesenangan kita. Selamat bermenung, dan Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.